Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para penjelajah kisah dan misteri. Siapkah Anda menyelami sebuah narasi yang akan mengguncang pemahaman Anda tentang takdir, kebijaksanaan kuno, dan kekuatan yang tersembunyi di balik tirai waktu? Dalam kisah ini, kita akan menyingkap rahasia seorang wanita yang hidupnya terjalin erat dengan warisan Sunan Kalijaga, dari ramalan politik yang penuh teka-teki hingga ramuan penyembuh yang melampaui batas nalar. Ini bukan sekadar cerita, melainkan perjalanan dramatis yang akan membawa Anda pada perbatasan antara dunia nyata dan alam gaib, di mana setiap isyarat memiliki makna, dan setiap pengalaman membentuk takdir. Bersiaplah untuk terhanyut dalam alur yang penuh intrik, penderitaan, dan keajaiban yang tak terduga. Jangan lewatkan setiap babak dari kisah luar biasa ini. Bantu subscribe, like, dan share channel ini agar lebih banyak lagi yang bisa merasakan keajaiban cerita ini. Wanita tua itu, yang selama ini dikenal sebagai penjaga tradisi dan ramuan kuno, menatap tajam ke kamera. Matanya yang cekung, dipenuhi dengan kebijaksanaan yang telah terkumpul selama berpuluh-puluh tahun, seolah menembus batas waktu. Ia duduk di atas tikar lusuh, dikelilingi oleh tumpukan buku-buku usang dan ramuan-ramuan yang diikat dalam kantong-kantong kain. Ucapannya, yang semula pelan dan berbisik, kini mulai meninggi, memecah keheningan di sekitarnya. Dengan suara serak, ia mengungkapkan bahwa sumber dari segala pengetahuannya bukanlah sembarang ilmu, melainkan warisan langsung dari Sunan Kalijaga, sebuah klaim yang mengguncang para pendengarnya. Ini bukan sekadar cerita dongeng, tapi sebuah deklarasi yang menempatkannya sebagai juru kunci rahasia-rahasia agung. Tentu saja, klaim ini memicu keraguan. Banyak yang menganggapnya sebagai omong kosong belaka, bualan dari seorang wanita tua yang haus perhatian. Namun, ia tidak gentar. Dengan tangan bergetar, ia meraih sehelai kain sutra kusam yang berisikan tulisan-tulisan kuno yang nyaris tak terbaca. Ini bukan ramalan biasa, katanya, ini adalah isyarat. Isyarat yang telah lama tersembunyi, menunggu waktu yang tepat untuk diungkap. Dan waktu itu, menurutnya, telah tiba. Ia merasa terbebani oleh amanat ini, sebuah beban yang telah dipikulnya sejak kecil, sebuah tanggung jawab untuk membimbing bangsa ini melalui masa-masa yang penuh ketidakpastian. Isyarat pertama yang ia ungkap adalah tentang Jokowi, pemimpin yang telah menjabat selama 2 periode. Ia tidak menyebutnya dengan nama, melainkan dengan kiasan yang dramatis, Piwawit Dawawit Les Modonge Karoke. Kiasan itu, yang terdengar asing namun syarat makna, ia terjemahkan sebagai pohon besar dengan daun lebar yang menaungi. Mata wanita itu berkaca-kaca saat menjelaskan simbolisme di balik kata-kata tersebut. Ia menggambarkan Jokowi sebagai sosok yang teduh, pelindung yang telah memberikan ketenangan dan perlindungan bagi rakyatnya. Namun, ia juga mengisyaratkan bahwa bahkan pohon terkuat sekalipun akan memiliki keterbatasan dalam menaungi semua orang. Kemudian, dengan jeda yang dramatis, ia beralih ke sosok berikutnya, Prabowo. Nada suaranya berubah, menjadi lebih berat dan penuh ketegangan. Ia menafsirkan isyarat kuno untuk Prabowo sebagai, wak singa mulet gedang, yang diartikan sebagai, singa yang melilit pisang. Simbolisme ini jauh lebih kompleks dan penuh teka-teki. Singa melambangkan kekuatan dan kekuasaan yang tak terbantahkan, sementara lilitan pisang bisa diartikan sebagai sesuatu yang menjerat atau membelenggu. Isyarat ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah kekuatan besar itu akan terbelenggu oleh sesuatu yang rapuh? Atau apakah ada makna tersembunyi yang lebih dalam dan mengerikan di baliknya? Ketegangan mencapai puncaknya saat ia meramalkan pelantikan Prabowo. Ia menyebutkan hari yang spesifik, Minggu Kliwon, sebuah hari yang memiliki makna spiritual mendalam dalam tradisi Jawa. Hari ini, menurutnya, bukanlah kebetulan. Ini adalah takdir. Ia meramalkan bahwa kepemimpinan, wak singa mulet gedang, tidak akan mudah. Ia akan menghadapi badai dan tantangan yang tak terduga, seolah takdir telah menuliskan sebuah skenario yang penuh cobaan. Ramalan ini seolah menjadi peringatan, sebuah isyarat bahwa masa depan akan dipenuhi dengan pergolakan. Namun, di tengah semua isyarat dan ramalan yang mengerikan itu, ada satu hal yang ia sampaikan dengan nada penuh misteri. Ia menyinggung tentang Ratu Adil, pemimpin lain yang belum terungkap isyaratnya. Sosok ini, katanya, akan muncul di tengah kekacauan, membawa keadilan dan keseimbangan. Isyarat ini menjadi secercah harapan di tengah kegelapan, sebuah janji bahwa di balik semua tantangan, akan ada sosok penyelamat yang bangkit. Identitasnya masih tersembunyi,
menunggu waktu yang tepat untuk diungkap. Pada akhirnya, video ini bukan hanya sekadar ramalan politik. Ini adalah sebuah pertunjukan dramatis tentang keyakinan, takdir, dan kekuatan tradisi. Wanita tua itu, dengan segala keterbatasannya, telah menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan. Ia telah menyampaikan sebuah pesan yang penuh teka-teki, sebuah isyarat yang menuntut interpretasi dan pemahaman yang mendalam. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah isyarat ini benar, melainkan bagaimana kita, sebagai bangsa, akan menafsirkan dan menyikapinya di masa depan yang penuh ketidakpastian. Di tengah gema isyarat tentang singa yang melilit pisang, wanita tua itu menundukkan kepalanya, seolah tenggelam dalam pusaran misteri yang jauh lebih dalam. Kerutan di dahinya semakin kentara, mencerminkan beratnya beban yang ia pikul. Suaranya, yang semula penuh ketegasan, kini kembali melirih menjadi bisikan, seolah takut mengganggu entitas yang ia sebut. Ada isyarat lain, katanya, yang jauh lebih samar, jauh lebih sulit untuk dipahami. Kata-katanya menggantung di udara, menciptakan atmosfer tegang yang mencekam. Ia menghela napas panjang, seolah mengumpulkan kekuatan untuk mengungkapkan rahasia yang tak terperi. Di tengah kekacauan, akan muncul Ratu Adil, ucapnya, matanya menerawang jauh, seolah melihat sebuah bayangan yang belum terwujud. Sosok ini, ia jelaskan, bukan sekadar pemimpin biasa, melainkan figur yang akan membawa keseimbangan dan keadilan. Isyaratnya begitu samar, tersembunyi di balik kabut waktu dan tradisi, sehingga identitasnya belum bisa ia terjemahkan. Bagi sang wanita tua, Ratu Adil bukanlah nama atau gelar, melainkan sebuah manifestasi dari takdir. Ia adalah simbol harapan yang akan bangkit di saat keputusasaan melanda. Ia akan datang untuk memperbaiki kesalahan, memulihkan keharmonisan, dan menyatukan kembali apa yang telah terpecah. Namun, ia tidak dapat memastikan apakah figur ini akan muncul dalam wujud fisik atau sekadar energi spiritual yang membimbing. Ketidakpastian ini membuat ramalannya semakin dramatis dan penuh teka-teki. Lalu ia melanjutkan, bahwa kehadiran Ratu Adil ini tidak akan datang dengan mudah. Kehadirannya akan ditandai oleh guncangan besar yang akan menguji ketahanan bangsa. Ia akan muncul di tengah badai, saat singa yang melilit pisang berjuang melawan belenggunya. Pertarungan antara kekuatan dan keadilan ini akan menjadi titik balik yang menentukan nasib. Wanita tua itu kemudian mengangkat tangannya, seolah memberi isyarat kepada para pendengar untuk merenungkan makna di balik kata-katanya. Ia menjelaskan bahwa isyarat ini bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipersiapkan. Ini adalah panggilan untuk introspeksi, untuk kembali ke akar-akar spiritual, dan untuk mencari makna sejati dari keadilan. Ini adalah sebuah pengingat bahwa di setiap kegelapan, selalu ada benih cahaya yang menunggu untuk tumbuh. Ia mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan retoris. Apakah kita akan mengenali Ratu Adil ketika ia muncul? Apakah kita akan siap menerima ajarannya? Pertanyaan-pertanyaan itu menusuk hati, menantang setiap orang untuk tidak hanya menunggu, tetapi juga untuk secara aktif mencari dan mempersiapkan diri. Ini bukan sekadar ramalan tentang seorang pemimpin, melainkan sebuah perjalanan spiritual bagi seluruh bangsa. Sebagai penutup, ia kembali memandang kamera dengan tatapan penuh arti, seolah menunjuk langsung ke setiap individu yang menonton. Ia menekankan bahwa isyarat Ratu Adil adalah pesan yang lebih penting daripada ramalan politik manapun. Ini adalah janji tentang kemungkinan untuk kembali utuh, untuk kembali adil, dan untuk kembali menemukan jati diri. Namun, jalan menuju ke sana penuh dengan tantangan dan misteri, dan hanya waktu yang akan mengungkap identitas dan peran sesungguhnya dari sang Ratu Adil ini. Wanita tua itu menatap kosong ke kejauhan, matanya yang cekung menyiratkan kepahitan dari ramalan yang akan ia sampaikan. Ia telah menguraikan isyarat tentang Ratu Adil, sebuah harapan yang jauh dan samar. Kini, ia harus kembali ke realitas yang lebih brutal, yaitu takdir yang menanti singa yang melilit pisang. Dengan suara bergetar, ia menjelaskan bahwa pelantikan sang pemimpin baru tidak akan terjadi di hari yang biasa, melainkan pada Minggu Kliwon, sebuah hari yang syarat dengan energi spiritual dan diyakini penuh dengan pertanda baik dan buruk. Hari pelantikan itu, menurutnya, adalah sebuah kode. Ini bukan sekadar tanggal di kalender, melainkan sebuah pernyataan dari semesta. Ia menggambarkan Minggu Kliwon sebagai titik balik, sebuah persimpangan di mana takdir sebuah bangsa akan diuji. Keputusan yang diambil pada hari itu akan menentukan jalannya masa depan,
membawa serta beban masa lalu dan harapan yang belum pasti. Lalu, ia mulai menjelaskan beban yang akan ditanggung oleh Wak Singa Mulet Gedang. Ia meramalkan bahwa kepemimpinan yang akan datang tidak akan berjalan mulus. Akan ada badai, bisiknya, suaranya nyaris tenggelam oleh desahan angin. Ia melihat berbagai tantangan yang akan menguji kekuatan sang pemimpin. Belenggu pisang yang melilitnya akan menjadi simbol dari segala hambatan yang harus ia hadapi, rintangan dari dalam maupun dari luar, ujian dari rakyatnya sendiri, dan mungkin juga dari takdir itu sendiri. Ramalan itu menjadi semakin gelap saat ia menggambarkan ujian yang akan datang. Ia berbicara tentang gejolak yang akan mengguncang stabilitas, tentang keraguan yang akan merasuki hati rakyat, dan tentang perselisihan yang akan mengancam persatuan. Sang Singa akan dipaksa untuk berjuang tidak hanya melawan musuh yang terlihat, tetapi juga melawan bayangan dan bisikan yang tak kasat mata. Ini adalah takdir yang berat, sebuah ujian yang tidak akan pernah ia bayangkan. Namun, di tengah semua kepiluan itu, ada pesan tersembunyi. Wanita tua itu tidak melihat kegagalan, tetapi sebuah perjuangan. Ia melihat seorang pemimpin yang dipaksa untuk tumbuh, untuk belajar, dan untuk mengatasi batasan-batasan dirinya sendiri. Belenggu pisang itu, pada akhirnya, mungkin bukan sebuah kutukan, melainkan sebuah pelajaran. Sebuah pengingat bahwa kekuatan terbesar seringkali datang dari kerentanan. Ia mengakhiri ramalannya dengan pandangan yang penuh makna. Ia menekankan bahwa takdir bukanlah sesuatu yang statis, melainkan sebuah aliran yang terus bergerak. Kepemimpinan, singa yang melilit pisang, akan menjadi bagian dari alur tersebut, sebuah episode yang menentukan. Tantangan yang ia hadapi akan menjadi bekal bagi bangsa, sebuah cerita yang akan diceritakan di kemudian hari. Maka, ramalan tentang pelantikan, Minggu Kliwon, dan tantangan yang akan datang. Bukan sekadar prediksi, melainkan sebuah peringatan dan pelajaran. Wanita tua itu telah menyampaikan pesannya, dan sekarang, bola takdir berada di tangan sang pemimpin dan juga rakyat. Akankah mereka berhasil melewati badai, atau akankah mereka tenggelam dalam pusaran yang telah diramalkan? Waktu yang akan menjawabnya. Setelah menyampaikan ramalan yang menguras energi tentang takdir politik, wanita tua itu terdiam sejenak. Ia menyentuh tanah di depannya, seolah mencari kekuatan dari bumi. Matanya yang cekung kini tidak lagi menatap masa depan yang kelam, melainkan menukik ke masa lalu yang penuh pengetahuan. Segala sesuatu, bisiknya dengan suara serak, berasal dari sumber yang sama. Ia menjelaskan bahwa ilmu pengobatan dan ramuan tradisional yang ia kuasai juga merupakan warisan dari Sunan Kalijaga, sebuah pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi untuk menjaga kesejahteraan umat manusia. Dengan tangan yang sudah keriput, ia meraih sebuah kantong kain usang. Dari dalamnya, ia mengeluarkan beberapa helai daun kering. Ini bukan sekadar daun biasa, katanya, ini adalah awar-awar dan keter. Ia menceritakan bagaimana ramuan ini adalah anugerah dari leluhur, sebuah penawar mujarab untuk racun. Ia menjelaskan bahwa rebusan dari kedua daun ini memiliki kekuatan luar biasa, mampu menetralisir segala jenis racun, bahkan dari minuman keras yang merusak tubuh. Ini bukan hanya pengobatan fisik, tetapi juga spiritual, sebuah upaya untuk membersihkan jiwa dari kotoran. Namun, ia melanjutkan, ilmu pengobatan ini tidak berhenti di situ. Di balik ramuan penawar racun itu, tersimpan pengetahuan lain yang lebih rumit. Ia berbicara tentang keracunan yang lebih modern, yang merenggut banyak nyawa dan merusak generasi muda. Dengan nada yang penuh empati, ia menyebutkan ramuan untuk orang yang keracunan narkoba. Daun awar-awar, getir, dan senu, ia merinci, jika direbus bersama, akan menjadi penolong bagi mereka yang tersesat. Ia menekan bahwa pengobatan ini memerlukan ketekunan dan keyakinan, bukan hanya sekadar meracik bahan-bahan. Wanita tua itu menekankan bahwa ilmu ini bukan untuk disalahgunakan. Pengetahuan ini adalah amanah suci yang harus dijaga. Ia tidak hanya mengobati tubuh, tetapi juga mengajarkan tentang keseimbangan alam. Setiap tanaman memiliki perannya masing-masing, dan setiap ramuan adalah perpaduan harmonis dari alam semesta. Pengobatan ini adalah sebuah pengingat bahwa manusia adalah bagian tak terpisahkan dari alam, dan keseimbangan antara keduanya harus dijaga. Ia kemudian berbagi cerita tentang bagaimana ia belajar ilmu ini sejak kecil. Di bawah bimbingan spiritual Sunan Kalijaga, ia diajarkan untuk memahami bahasa tumbuhan. Ia belajar mengenali setiap daun, setiap akar, dan setiap bunga yang memiliki khasiat tertentu.
Ilmu ini bukan hanya hafalan, melainkan sebuah percakapan mendalam dengan alam, sebuah hubungan yang intim dan penuh rasa hormat. Ia menghela napas panjang, seolah mengakhiri satu bab penting dalam hidupnya. Ramuan ini, katanya, sambil memegang daun kering itu, adalah bukti bahwa harapan selalu ada. Seberat apapun racun yang masuk ke dalam tubuh, selalu ada penawarnya di alam. Pesan ini tidak hanya berlaku untuk pengobatan, tetapi juga untuk kehidupan. Seberat apapun masalah yang dihadapi, selalu ada jalan keluar. Dengan demikian, bab ini bukan hanya tentang pengobatan, tetapi tentang sebuah filosofi hidup. Wanita tua itu telah menunjukkan bahwa di balik ramalan politik yang dramatis, ada kebijaksanaan kuno yang mengajarkan tentang penyembuhan, keseimbangan, dan harapan. Pengetahuan ini adalah cerminan dari keyakinannya bahwa setiap luka memiliki obatnya, dan setiap masalah memiliki solusinya, asalkan kita mau kembali ke alam dan mendengarkan bisikan para leluhur. Setelah menguraikan rahasia dari alam, wajah wanita tua itu melunak, sorot matanya yang tajam kini digantikan oleh kilatan kenangan yang pedih. Ia menghela napas berat, seolah menanggung beban seluruh masa lalunya sendirian. Sebelum ada ramalan, bisiknya, sebelum ada ramuan, hanya ada saya. Seorang anak kecil yang ditinggalkan. Ia membuka lembaran paling kelam dalam hidupnya, cerita tentang seorang gadis berusia 3 tahun yang ditinggalkan oleh orang tuanya, sebatang kara, dan terpaksa dibesarkan oleh bibinya dalam kemiskinan yang mencekik. Kemiskinan itu, ia melanjutkan, bukanlah sekadar kekurangan harta. Itu adalah ujian yang brutal. Ada masa-masa di mana ia harus memakan apapun yang bisa ia temukan demi bertahan hidup. Dengan suara bergetar, ia menceritakan tentang memakan kalajengking, yuyu, dan biji-bijian yang bisa menyebabkan mabuk. Ini bukan kisah tentang keberanian, melainkan tentang keputusasaan yang ekstrim, sebuah perjuangan untuk mempertahankan nyawa dari ancaman kelaparan yang nyata. Setiap gigitan adalah pengingat akan pengabaian yang ia rasakan. Namun, di tengah semua kepedihan itu, ia tidak pernah benar-benar sendirian. Sebuah kehadiran gaib, yang ia yakini adalah Sunan Kalijaga, mulai mendampinginya sejak ia masih sangat kecil. Sosok ini, kata wanita itu, bukanlah bayangan yang menakutkan, melainkan seorang guru yang sabar. Ia mulai mengajarkan berbagai ilmu, mulai dari pengobatan hingga cara memahami isyarat-isyarat alam. Sunan Kalijaga menjadi satu-satunya keluarga, satu-satunya pelindung, dan satu-satunya sumber pengetahuan yang ia miliki. Setiap pelajaran, ia menceritakan, datang dalam bentuk mimpi atau bisikan di tengah malam. Ia diajarkan untuk merangkai daun, mengolah akar, dan meracik bunga-bungaan menjadi obat. Ilmu ini, yang ia terima sejak usia dini, tidak hanya memberinya keterampilan, tetapi juga sebuah tujuan hidup. Ia menyadari bahwa penderitaannya bukanlah kutukan, melainkan jalan untuk menerima amanah yang lebih besar. Wanita tua itu meneteskan air mata, mengenang masa-masa sulit itu. Ia kini memahami bahwa pengalaman pahitnya adalah fondasi yang membentuk dirinya. Kehidupan yang penuh kekurangan telah memberinya ketahanan dan empati yang mendalam. Ia tidak hanya belajar tentang ramuan, tetapi juga tentang kekuatan keyakinan dan harapan yang tak tergoyahkan. Kisah hidupnya menjadi bukti bahwa di balik ramalan dan kekuatan supranaturalnya, ada manusia biasa yang pernah mengalami penderitaan luar biasa. Penderitaan itulah yang telah memberinya perspektif unik tentang kehidupan, penderitaan, dan penyembuhan. Ia tidak hanya mengobati penyakit fisik, tetapi juga luka batin yang dirasakan oleh banyak orang. Pada akhirnya, kisah ini bukan hanya tentang masa lalu yang kelam, tetapi juga tentang transformasi. Wanita tua itu tidak lagi melihat dirinya sebagai korban, tetapi sebagai penjaga warisan spiritual yang berharga. Kisahnya adalah pengingat bahwa di balik setiap orang yang luar biasa, ada cerita yang penuh dengan air mata, perjuangan, dan takdir yang telah menunggu untuk diungkap. Setelah membuka tabir masa lalu yang penuh duka, sorot mata wanita tua itu kembali tajam, namun kali ini dipenuhi oleh keyakinan yang tak tergoyahkan. Ia menggeser posisi duduknya, seolah hendak menyampaikan sebuah kisah yang jauh lebih penting dari sekadar ramalan atau kenangan. Kisah ini, katanya, adalah bukti nyata dari kekuatan yang ia miliki, bukti yang tidak dapat dibantah oleh logika. Ada pasien, ia memulai, yang telah divonis mati oleh dokter. Penyakitnya sudah tidak terobati, namun, ia menolak takdir itu. Dengan keyakinan yang membara, ia hanya memberikan air doa kepada pasien tersebut. Bukan ramuan rumit, bukan mantra yang bertele-tele,
hanya air yang telah ia doakan. Namun, air itu, ia menekankan, bukanlah air biasa. Ia adalah perwujudan dari harapan dan keyakinan, sebuah jembatan antara dunia nyata dan kekuatan spiritual. Mukjizat pun terjadi. Pasien yang sudah kritis itu berangsur pulih, seolah hidupnya dihidupkan kembali dari ambang kematian. Dokter-dokter yang sebelumnya putus asa pun terheran-heran, tak mampu menjelaskan fenomena yang terjadi. Namun, kisah ini tidak berakhir bahagia begitu saja. Wanita tua itu menghela napas panjang, matanya memancarkan kesedihan. Ia menceritakan bahwa di balik setiap kesembuhan, ada harga yang harus dibayar. Harga itu adalah kepatuhan. Ia telah memberikan pantangan yang sangat spesifik kepada pasien tersebut, tidak boleh memakan ikan laut dan jeroan. Pantangan ini, ia jelaskan, bukan sekadar larangan, melainkan sebuah ujian. Ujian akan kesabaran, kedisiplinan, dan kepercayaan. Sayangnya, pasien itu gagal dalam ujian tersebut. Setelah merasa sembuh, ia kembali ke kebiasaan lamanya, melanggar pantangan yang telah diberikan. Konsekuensi dari pelanggaran itu pun datang dengan cepat dan brutal. Penyakit yang tadinya sudah sembuh total kembali kambuh, kali ini jauh lebih parah dari sebelumnya. Keajaiban yang telah terjadi seolah ditarik kembali oleh semesta. Ia menatap lurus ke kamera, seolah-olah sedang berbicara langsung kepada para pendengarnya. Ia ingin menegaskan bahwa kekuatan penyembuhan bukanlah sebuah trik sulap, melainkan sebuah proses yang membutuhkan kerjasama antara penyembuh dan pasien. Kepercayaan dan kepatuhan adalah dua kunci utama yang menentukan keberhasilan. Tanpa keduanya, bahkan mukjizat sekalipun bisa menjadi sia-sia. Kisah ini menjadi sebuah peringatan yang dramatis. Ia menunjukkan bahwa di balik kekuatan supranatural yang dimilikinya, terdapat hukum alam yang tak bisa ditawar. Ia adalah seorang penjaga, bukan seorang penentu takdir. Kekuasaannya terbatas pada apa yang diizinkan oleh alam semesta, dan setiap pelanggaran memiliki konsekuensi yang setimpal. Pada akhirnya, cerita ini bukan hanya tentang kesembuhan dan pantangan, tetapi tentang etika dan tanggung jawab. Ia adalah pengingat bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kemampuan untuk menyembuhkan, melainkan pada kebijaksanaan untuk memahami batasannya. Wanita tua itu telah menyampaikan pesannya, dan sekarang, terserah pada kita untuk memutuskan apakah kita akan mendengarkan peringatannya